We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Sherin Budiman, seorang entrepreneur yang ada di Jakarta dan Bali nih, bolak-balik nih. Oke, tulisan yang sangat menarik adalah ini, saya share dulu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oh, gede ini. Oke, revolution is silent. Wow, apa yang perlu direvolusi nih untuk kita sendiri? Sebetulnya saya kaget juga sih itu kalimat yang ternyata Pak Raharto tertarik, karena awalnya juga bingung saya mau diinterview soal apa gitu, karena belakangan ini juga yang saya biasa tulis tuh lebih kebanyakan tuh caption Instagram untuk usaha-usaha saya. Ya, jadi revolution is silent itu tuh adalah sebuah kalimat yang saya dengar dari orang lain sebetulnya pada suatu waktu beberapa tahun yang lalu di saat saya masih kuliah. Di saat saya sendiri juga masih jauh lebih nggak yakin ya sama diri saya sendiri, sama dunia sekitar saya. Di saat itu saya juga jujurnya jauh lebih nggak sibuk dan lebih punya waktu untuk mendalami respon saya terhadap hubungan sama diri saya sendiri, hubungan saya sama orang lain, sama cerita dan berita yang saya dengar tentang dunia seputar saya. Revolution is silent menurut saya itu kalimat yang sangat powerful di saat itu dan saat ini juga, karena buat saya itu artinya perubahan baru benar-benar terjadi apabila lahannya tuh memang sudah memfasilitasikan perubahan itu secara natural gitu. Jadi tanpa harus adanya sakit hati, kekerasan, iri hati, dan sebagainya. Jadi perubahan buat saya yang real itu adalah perubahan yang hening, karena tidak ada lagi yang perlu digeber-geber, karena perubahan itu memang sudah jadi normanya. Jadi buat saya kalau pertanyaannya adalah apa yang perlu direvolusi untuk kita sendiri gitu misalkan, adalah untuk tidak terlalu banyak berbicara sebelum benar-benar mengerti. Itu yang saya terapkan sih. Sebelum benar-benar paham akan sesuatu, sehingga kalau saat kita berbicara tuh kita udah nggak perlu terlalu gampang marah atau terlalu gampang offended karena ada yang nggak sepemahaman. Toh bagi saya juga dia pun nggak akan menyerang di saat dia pun udah benar-benar mengerti. Jadi gitu sih buat saya. Okay. So better silent to watch everything. Ya buat saya sih artinya itu. Oke. Nah, ada satu lagi nih, nggak tahu lukisan di mana ini. It takes a great amount of will and sacrifice to find the ultimate path to achieving your desired peace or state to be. Have you found the path yet? Seberapa jauh pengorbanan itu perlu dihadapi? Silakan. Mungkin bisa ceritakan dulu lukisan di mana ini. Jujur udah lupa juga itu lukisan di mana. Karena emang di saat itu saya nggak terlalu fokus ke pelukisnya atau konteks tempatnya atau apapun, tapi lebih ke ekspresi orang yang dilukisnya itu sih. Dan kondisinya saat itu saya lagi tengah malam lagi nge-scroll foto-foto di galeri HP saya. Terus saya tiba-tiba tergerak untuk menulis itu gitu. Secara simpel tuh statement ini berarti butuh banyak pengorbanan dan dedikasi sampai kamu bisa menemukan jalan yang tepat dalam hidup agar impianmu bisa tercapai atau perasaanmu bisa nyaman apapun itu prioritasnya.
Aku ingat menulis ini tuh di saat malam itu, dan malam itu tuh rasanya dunia lagi sangat terasa berat gitu, entah apapun alasannya, saya juga udah lupa itu backstory-nya gimana. Mmm, dan statement ini tuh bukan ditujukan untuk mengeluh, melainkan lebih untuk merasakan dan menerima dan, mengizinkan diri saya sendiri untuk menjadi rentan atau sensitif, karena menurut saya itu bagian yang indah dalam menjadi manusia. Mengeksplorasi rasa dan emosi dan kemudian menjadikan itu menjadi bekal kedewasaan dan kekuatan diri. Wait. Mengeksplorasi rasa ini sangat-sangat Eastern banget ini, sangat-sangat timur banget. Mhm, Dapat dari mana ini? Soalnya kalau 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 Western educated jarang ngomong ini, mengeksplorasi rasa. mhm. Dari mana ya? Saya sebetulnya juga S1 juga saya belajarnya psikologi kan, jadi emang dari kecil tuh saya tertarik sama filosofi, psikologi, jadi mempertanyakan hal-hal lah gitu. Saya lahir di keluarga yang, cukup religius dari nenek saya, keluarga besar saya, sampai ibu saya sendiri tuh sangat-sangat religius, kami keluarga Katolik. Tapi dari kecil saya juga nggak tahu kenapa saya selalu mempertanyakan itu gitu. Jadi saya emang lebih cenderung, tertarik untuk mengeksplorasi yang namanya rasa, dan pertanyaan-pertanyaan mengapa itu. Eee, Oke, mhm, ya iya. silakan. Jadi untuk elaborasi lebih tentang, kalimat dan, gambar tersebut yang barusan kita lihat, menurut saya sekarang tuh, path atau jalan bukanlah sesuatu yang konkret atau konstan. Ini tuh beda sama, di saat saya nulis itu rasanya. Mmm, karena sekarang saya merasa tuh jalan itu datang dan pergi seiring dengan keyakinan saya sama diri saya sendiri juga gitu. Jadi saya berharap, saya juga sekarang lebih bisa menerima kekurangan saya. Mungkin dulu juga saya ada lebih lebih banyak ego ya, sekarang saya jauh lebih sadar kalau misalnya banyak banget hal yang saya masih perlu pelajarin gitu sama diri saya sendiri, sampai saya sendiri tuh bisa benar-benar nyaman sama sama apapun yang, saya putuskan gitu. Yang saya yakinin aja itu adalah untuk terus terus berjalan aja, terus berpikir apa yang terbaik yang saya bisa lakukan sekarang ini, dengan harapan bahwa itu akan membawa saya ke jalan hidup yang lebih baik lah, yang terbaik gitu. Saya terus mengingatkan diri bahwa, saya nggak akan pernah tahu jawaban paling akurat mana mengenai keputusan yang harus saya pilih, tapi saya coba jadi orang yang positif aja dan, mencoba untuk nggak menyesalilah keputusan-keputusan saya. Toh saya rasa, eee, pengorbanan, sampai kapan itu jawabannya kemungkinan sampai ujung kehidupan pun kita akan terus harus terus berkorban sih, tapi saya rasa, mmm, pengorbanan itu berkaitan dengan definisi pengorbanan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah lebih, nyaman dengan diri kita sendiri dan lebih mengerti hidup dan segala tetek bengek yang ada di dalamnya itu, kebanyakan hal mungkin udah nggak disebut lagi sebagai pengorbanan, melainkan lebih hanya sesuatu yang kita dipertemukan, kita jalani dan pelajari. Pelajari ya. Mhm. Wow, bukan pengorbanan lagi. Nah, sering juga pernah bicara tentang tempa kultura ya. Apakah ini salah satu tempat yang ingin direalisasi atau tempat apa ini? Silakan. Mhm. Jadi Tempat Kultura itu adalah proyek yang saya buat dengan tim kreatif saya dalam beberapa, proyek lain gitu termasuk yang di Ubud. Kiki, Bayu, dan Ade Itameda yang waktu itu Bapak pernah interview juga. Pada awalnya tuh kita cuman, pengen buat tempat di mana kami bisa bekerja dan, ingin buat galeri seni, di mana, Ade Itameda dan beberapa seniman-seniman teman-teman seniman di Bali, kami tuh bisa bisa buat exhibition gitu. Tempat Kultura ini lahir di saat pandemi sebetulnya. Jadi, di saat kami sedang jenuh-jenuhnya gitu.
Dan pada utamanya tuh kami ingin membuat suatu tempat di mana kami bisa membantu menghilangkan kejenuhan itu buat diri kami sendiri dan buat orang-orang di sekitar kami. Konsepnya itu sendiri tuh adalah kami ingin membuat sebuah apa ya, kayak jembatan gitu, pertemuan budaya dengan akulturasi, tradisional dan modern. Di sini kami tuh terbuka dengan wujud budaya Indonesia dengan perubahan zamannya yang udah dicampur sama elemen-elemen budaya lain. Mmm, jadi kami tuh, di tempat ini kami sangat tertarik akan karya, produk, dan orang-orang yang bisa membawa konsep juxtaposition ini nih, mmm, dan kami ingin menjadi wadah untuk orang-orang dan produk-produk tersebut. Itu tempatnya di Ubud juga ya? Enggak, ini tempatnya di Kerobokan. Oh, di Kerobokan, oke. Jadi tempatnya ini tuh, di sebelahnya Studio Tato Skala 369. Iya. Nah, Jadi kebetulan tuh, ruko yang di sebelahnya tuh kosong, jadi habis itu kita beride membuat tempat ini. nah, bagaimana bisa menemukan orang-orang spesial itu? Mmm, dibilang gimana nggak tahu juga ya, rasanya kayak hidup udah membawa kita untuk membuat proyek ini aja. Iya, nggak tahu sekarang sih aku udah nggak terlalu mencoba menganalisa kenapa ini, kenapa itu, tapi ya sekarang udah waktunya lebih ke eksekusi gitu sih. Mhm. Ya percaya aja gitu, percaya aja ini dipertemukan untuk lahirnya ini, temukan untuk lahirnya ini gitu. Kalau ada sesuatu yang positif yang kita bisa buat dari pertemuan itu ya kenapa enggak gitu. Tapi masih aktif itu sampai sekarang. Masih aktif. Mhm. Nah, kegiatannya apa sih? Jadi Sepakultural. sebetulnya spektrum yang bisa dilakukan tuh masih masih sangat open, dan tujuan kami emang, untuk terus berkembang, dengan masukan dan gerakan orang-orang lain yang datang ke sana. Tapi untuk saat ini sih yang udah pernah kita lakukan tuh dari awal kita, buka, kita membuat sebuah, launching exhibition bersama tim Skala 369, jadi ada Ade Itameda dan Eka Mardis. Kemudian kami juga pernah ada community art project bersama seniman wanita bernama Iren Febri. Di sana kami membuat, kolase kolase di salah satu dinding kami, itu, jadi orang-orang yang datang, customers kami bisa kontribusi untuk membuat satu, artis yang masif, itu berlangsung selama sebulan kalau nggak salah. Terus kami juga pernah membuat, screening virtual reality film bersama seniman bernama Jonathan Haggard. Terus kami juga pernah membuat art charity event, berbagai macam workshop. Secara rutin juga kita ada live drawing session bersama komunitas, seniman di Bali namanya Sketchy Tuesday. Terus, ya dan sebagainya. Jadi itu, aktivitas yang kita udah lakuin dan di sana juga kita juga ada consignment shop, yang isinya tuh barang-barang unik dan kreatif dari teman-teman kami di Jakarta, Bali, dan Bandung. Tapi itu juga kami masih sangat open untuk kolaborasi dan konsinyasi dari teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Kami juga ada public library yang dapat diakses sama customers kita yang datang ke sana, tempat bisa sharing-sharing ilmu. Terus kami juga lagi proses membuat merchandise kami sendiri yang, berkolaborasi dengan seniman-seniman di Bali. Nah, tetapi itu ada kegiatan every week gitu ada? Misalnya, ayo bikin apa begitu, ada? Jadi workshop itu rutin sih, Rutin? workshop itu seminggu minimal 2 kali pasti. Sampai sekarang masih ada itu, masih aktif itu? Masih masih. Oh, oke oke. Sekarang Dan semakin aktif sih, jadi soalnya semakin banyak peminatnya. Nah, awalnya kan kita approach orang-orang, sekarang lebih kebanyakan, komunitas seni dan kreatif di Bali banyak yang approach kita sih, bahkan, eee, dari luar Indonesia juga udah beberapa, approach kita untuk consignment atau apa gitu. Saya rasa emang sebetulnya bisnis ini sekarang lebih lebih jalan dari usaha saya yang lain, karena ini emang lebih apa ya, pelampiasan mungkin ya, kan ini lebih ke seni gitu, di saat pelampiasan kebosanan. iya. Iya dan emang jujurnya sih, usaha ini emang dari awal nggak begitu profit oriented ya, lebih untuk
eee, sisi komunitasnya, sisi komunitas dan berbagi itunya sih. Tapi workshop-nya juga berbayar? Workshop-nya ada yang berbayar, ada yang gratis. Oh, wow wow wow. Iya, jadi, biasanya itu gurunya emang di-outsource dari luar, dia yang udah bikin bikin program, mmm, lalu dia emang udah ngeset gitu misalnya, dia biasanya nge-charge ya berdasarkan dari materialnya sih, berapa terus biasa paling kita cuma naikin margin sedikit aja untuk bantu bayar, staff dan fasilitasnya gitu. Iya iya iya. Wow, interesting interesting. Mhm. Nah, apa yang ingin diciptakan di tempat kultura ini? Creativity, art, revolution, atau apa? Sebetulnya yang pengen kami ciptakan sih hanya sebatas, pada esensinya ya, hanyalah tempat untuk bisa berkreasi dan saling menginspirasi. Kami ingin mengenalkan, budaya Indonesia, itu salah satu main goal-nya juga dengan package yang lebih lebih modern, lebih light, dan lebih seru gitu. Kami ingin tempat ini dikenal dan di-enjoy sama semua kalangan, sama semua ras, apalagi kan karena kita di Bali, jadi kita dapat akses untuk, mengenalkan brand ini dan tempat ini tuh ke orang-orang di mancanegara. Sehingga itu dari ragam barang yang dijual, dari workshop yang kita lakukan, itu juga sangat kita kurasi sehingga bisa menarik bagi, banyak orang gitu, orang-orang yang punya macam-macam interest, mmm, dan supaya mereka nyaman gitu untuk datang. Karena ya itu juga butuh banyak trial dan error sih, kayak beberapa beberapa workshop memang kita masih atau acara masih masih mengundang satu tipe, orang-orang gitu misalkan gitu. Itu ya kita lagi coba cara supaya orang lebih bisa saling sharing dan berbaur lah intinya. Mimpi kami sih untuk bisa punya tempat kultura ini di berbagai lokasi di seluruh Indonesia gitu, supaya Oh, kita wow bisa wow. jadi iya, supaya kita bisa jadi one stop shop lah intinya, buat orang belajar, belanja, menginspirasi dan senang-senang pokoknya. Nah, belanja biasanya apa barang-barang handicraft? Iya, jadi ada lilin, ada buku, ada tas, ada macam-macam sih dan kita maksudnya masih sangat open untuk beragamnya barang-barang di sana. Kita juga jual apa namanya, film roll kamera gitu misalkan, ini Oh, barang-barang yang sebetulnya unik-unik aja sih, unik-unik, ya heeh, ya ya. barang yang unik-unik gitu. Oh, wow wow. Yeah, I got the idea. Heeh. Mhm, Dulu teman saya juga, tapi dia lebih ke shop ya, mhm, mobil kecil-kecil yang rare segala itu. Oke mhm. oke. Interesting. Tapi seberapa sering balik ke Bali? Oh, biasanya di Bali, ini baru baru kebetulan ke Jakarta aja, terakhir ke Jakarta juga udah lumayan lama sih. Oke. Tapi kan saya emang keluarga saya masih di sini, saya emang, lahir dan besar di sini, jadi kebanyakan teman dan keluarga sih emang masih di Jakarta, gitu. Dan kebetulan sekarang emang usaha saya yang di Jakarta udah mulai pelan-pelan buka lagi, jadi kadang-kadang emang bantu ngecek aja. Oke. Mhm, Nanti nanti saya rekomen beberapa seniman di Bali mhm, kalau kalau mau dikembangin juga. Kalau boleh butuh boleh. apa ini, art teacher atau apa. Mhm mhm. Oke, thank you Sherin untuk waktunya, Iya, terima terima kasih banyak Pak Harto. untuk sharing pengalamannya. Kita Iya. harus jumpa di Ubud ini. Iya, kabar-kabarin aja Pak kalau main ke Bali lagi. Iya, sering saya ke Ubud. Oh gitu? Memang iya, saya juga ada usaha di sana. Mhm mhm. Eee, Iya, oke, boleh boleh. thank you Sherin. Iya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi.